Shalom saudara semua, apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya kasih setia Tuhan menyertai kita semua, amin. Malam hari ini kembali kita di dalam renungan malam Menhope. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita ada memperingati Hari Jumat Agung. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bekerja, kita mendapatkan upah dari hasil pekerjaan kita. Tetapi kalau anugerah, sebenarnya kita nggak layak, tetapi itu diberikan kepada kita. Itu adalah anugerah keselamatan, anugerah penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Kita yang seharusnya dipukul, diludahi, dicambuk, dimahkotai duri, disalib karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita, Dia mau menggantikan posisi kita. Seperti firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga ayat firman Tuhan yang lain di Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Upah dari dosa-dosa kita adalah maut atau kebinasaan yang kekal. Perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan, tidak bisa menebus dosa kita. Seperti contohnya ada seorang warga negara Singapura yang baik, dia suka menolong orang, dia memberi makan orang yang miskin, merawat saudaranya yang sakit di rumahnya, menyekolahkan anak yang kurang mampu. Lalu suatu waktu orang Singapura ini pergi ke mall dan dia mencuri laptop dan memasukkan di dalam tasnya. Kemudian karena terekam di CCTV, kemudian dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah karena mencuri laptop. Dia tidak bisa berkata, tetapi saya sudah berbuat baik, saya sudah memberi makan orang miskin, saya sudah merawat orang sakit di rumah saya sudah menyekolahkan anak yang kurang mampu. Tetapi polisi itu tetap akan menyatakan dia bersalah. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa perbuatan baik kita tidak akan bisa menebus kesalahan kita. Begitu juga dosa-dosa kita. Setiap kita sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita bisa melihat seorang anak kecil, tanpa kita ajari, dia pun sudah bisa berbohong. Setiap kita manusia, kita memiliki dosa keturunan yang awal mulanya dari Adam. Dan dikatakan bahwa setiap upah dosa adalah maut atau kebinasaan yang kekal. Jadi manusia tidak punya pengharapan. Manusia tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia. Dia menjelma menjadi ciptaannya sendiri, yaitu manusia. Bahkan dia mau taat, bahkan mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa setiap kita. Firman Tuhan katakan,
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tuhan Yesus menumpahkan darahnya untuk dosa-dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Barang siapa yang mau membuka hati, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mau percaya kepada Tuhan, mau mengikuti firman-Nya, janji Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Melalui kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib, menunjukkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Yang pertama, kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita mau memiliki ketekunan dan ketaatan seperti yang Yesus lakukan. Mungkin setiap kita menghadapi masalah pergumulan kita masing-masing, tapi kita mau mengingat akan ketekunan Tuhan Yesus, bagaimana Dia mau taat, Dia tekun menanggung penderitaannya, waktu Dia dipukul, waktu Dia diludahi, Dia dicambuk, Dia dimahkotai duri, Dia disalibkan, Dia tekun menanggung seluruh penderitaannya sampai di atas kayu salib dengan satu tujuan, untuk menebus dosa umat manusia dan menyelamatkan kita semua. Kiranya hal ini boleh membangkitkan semangat kita supaya kita nggak berputus asa dengan keadaan kita. Kita melihat kepada penderitaan Tuhan Yesus. Dia tekun, rela mati sampai akhir hidupnya. Biar setiap kita juga mau tetap tekun, mau tetap teguh, mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian yang ketiga, hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Hidup kita ini adalah milik-Nya. Mari kita mau lebih lagi bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita mau beri, kita mau lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita mau menjadi berkat buat sesama, untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari kita mau hidup di dalam kekudusan, karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian sharing firman Tuhan malam hari ini. Mari tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.